Najwa Shihab itu ketika tes DNA itu menarik, 50% hasil tes DNA dia bukan keturunan Arab tapi malah keturunan India. 50%-nya ya, 30%-nya itu Afrika punya, jadi keturunan India Afrika ya. Arabnya cuma 3%. Ya, itu Najwa Shihab loh ya. Lah makanya kan habaib sekarang juga deg-degan juga kan. Loh kok tes DNA kok malah keturunan Mojopahit itu ya coba. Bisa ya. Saya nggak ngerti kan ya. Lah wallahu a'lam bishawab ya. Jadi yang jelas ya, kita tidak berada di antara keduanya. Namun saya tegaskan bahwa kita tidak membenci apalagi memusuhi keduanya. Sudah ya. Kita tidak berada, bukan berarti kemudian kita membenci, enggak ya. Kita tidak berada di antara keduanya. Jadi komersil, iya. Saya kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Aduh, yang nebeng tuh siapa? Banana. Nebeng tuh kalau memang si pesawat itu tujuannya lain, bukan mau nganterin. Pak Jokowi itu kan masih mantan presiden, ada aturannya. Jadi dia bukan nebeng, dianterin. Yang nebeng tuh yang orang nyaman mencari hidup di Indonesia, itulah nebeng. Banana. Ya percis kayak keluarga Banana itu. Bicara soal nebeng, emang keluarga Najwa Shihab nggak nebeng nama besar Nabi Muhammad? Lihat tuh hasil tes DNA Najwa Shihab, 50% India, 30% Afrika, dan Arabnya cuma 3%. Itu juga belum tentu merujuk ke hasil keturunan dari Bani Hashim. Kalau kami warga Indonesia tahu dari dulu, mungkin ya nama lo, keluarga lo nggak segede ini, dan lo sekarang malah bahas-bahas nebang, nggak malu lo, keluarga lo udah nebeng. Sebenarnya gue kasihan juga sayang banget, Najwa Shihab udah membangun nama sebesar ini dan hancur karena suatu kepentingan. Kok makin tidak respect dengan Mbak Najwa Shihab ya? Kemarin ngomporin Indonesia darurat, sekarang bilang Pak Jokowi nebeng ketika akan pulang ke kota Solo menggunakan pesawat TNI AU. Iya, emang Mas Kaisang salah, tapi ya tolong jangan pakai kata-kata yang kurang sopan ke Pak Jokowi. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden berhak atas pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir yang saat ini sekitar 30 juta rupiah per bulan untuk mantan presiden. Selain itu, mereka juga menerima tunjangan untuk biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah layak, kendaraan dinas, beserta sopir dan staf. Fasilitas ini berlaku hingga mereka meninggal atau diangkat kembali ke jabatan tersebut. Jadi saya rasa kurang tepat kalau Mbak Nana bilang Pak Jokowi nebeng. Teruntuk Mbak Najwa Shihab, ketika saya melihat video Anda yang mereaction Pak Jokowi menaiki pesawat TNI AU, terus Anda katain nebeng. Harusnya Anda pahami dulu kata nebeng, apa itu? Isinya itu apa sih nebeng? Contoh sederhananya seperti ini. Ketika misalkan teman Anda ingin pergi ke suatu tempat, Anda juga ingin pergi ke suatu tempat. Nah, tujuan Anda itu sebelum tempat teman Anda yang dituju. Nah, bolehlah Anda menggunakan kata istilah nebeng. Kalau misalkan penggunaan kata istilah nebeng diterapkan kepada Presiden Republik Indonesia, apakah pantas? Tidak pantas. Karena kenapa? TNI AU memang memfasilitasi untuk mengantarkan setelah purna tugasnya Pak Jokowi ke kota Solo. Mana ada nih Najwa, mana ada orang yang nebeng kiri kanannya dikawal sama jet tempur milik TNI AU? Kan nggak ada ya. Nah, apakah kata istilah nebeng itu pantas? Tidak pantas. Seharusnya Anda seorang akademisi ya, seorang intelektual,
harus bisa menjunjung moral yang tinggi, apalagi memilih kata terhadap sesuatu konteks yang menurut Anda itu tidak pantas dikelontarkan. Anda harusnya bisa memilih kata itu. Kalau kalian lihat video Najwa Shihab ketika mereaction Pak Jokowi menaiki pesawat TNI AU, orang yang di sekitarnya pun pada diam karena memang istilah kata itu tidak pantas. Oke? Apakah saya perlu kasih tahu lagi? Ditunggu klarifikasinya. Tapi konsep pelantikan presiden dan wapres ini malah terlanjur dikuatkan di salah satu undang-undang. Nah, sekarang mana peringatan daruratnya? Ternyata nih nenek-nenek takut sama nenek-nenek ya guys ya. Lu bahas undang-undang begini begono gitu. Coba lu bahas undang-undang anggota DPR nggak dipilih sama rakyat, tapi dipilih sama Partai Dinasti Indonesia. Bisa nggak? Mau nggak? Ya nggak mau lah, orang dorongannya kurang kenceng ya nggak, Nek Nana. Nah jadi gue bongkar aja ya guys ya tentang peringitin di Ririt ini. Jadi Najwa Shihab dan juga medianya Narasi itu satu paket. Terus ini tuh pengalihan isu anti Mulyono, padahal di rumah Tikusono itu udah diatur semua sama si orang Partai Dinasti Indonesia itu. Jadi selama ini permainan mereka fokusnya itu di anti Mulyono dan juga Fafa Fufu yang mereka bilang itu, supaya kita nggak fokus di gedung rumah tikus itulah. Habis itu udah set up ya kan, terbukti dinasti politik based on data dan juga fakta. Tapi Najwa Shihab ini malah mingkem, diam aja, nggak peringatan darurat part 2 nih. Jadi kalian udah tahu kan siapa imposternya, kenapa mereka diam, influencer yang kemarin teriak-teriak juga sekarang diam. Ya mungkin menurut Nek Nana ini dinasti politik hanya untuk keluarga Mulyono. Sementara si Mulyono dan anak-anaknya nggak terbukti dinasti politik karena dipilih rakyat. Jadi nggak usah kalian denger lagi Najwa Shihab dan juga Narasi karena mereka itu provokator ya guys ya. Ya iyalah, campaign anti pemerintah kan legit ya nggak Nek Nana? lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5% itu terasosiasi dengan politik dinasti. Nah itu, jadi sekarang pertanyaannya Mbak Nana, peringatan darurat atau enggak? Mana nih Mbak Najwa? Akhirnya setelah kita mention keluar juga dia tuh. Dari tadi ngomong cuap gitu kan, udah ditampar fakta dan data juga, tapi peringatan daruratnya mana? Sudah jelas-jelas di depan mata begitu, udah nggak peringatan darurat part 2 lagi nih, atau peringatan darurat ini khusus untuk keluarga Mulyono aja. Mention dong siapa yang dimaksud itu Mbak Nana. Nggak berani, atau takut sama nenek, atau kurang keras dorongannya. Ini udah jelas-jelas di depan mata lu nih. Apa kabar peringatan darurat? Wahai duta peringatan darurat, ini orang cucu Soekarno nggak dipilih rakyat, kok bisa jadi anggota DPR? Ngomong dong Mbak Nana. Dari tadi ngomong muter-muter, intinya apa? Sama aja lu kayak Anies Baswedan. Bukan mempermudah, tetapi mempermudah. Itu kuncinya menurut. Bukan itu kuncinya Mbak Nana, peringatan darurat kedua atau enggak, udah gitu aja. Mana lu anak-anak abah dan juga pendukung capres pencinta bokep, kalau kayak gini enggak darurat nih, apa kabar peringatan darurat? Suka-suka nenek. Coba kalian tag Najwa Shihab dan juga narasinya itu, kalau begini diam baik. Mana lu influencer peringatan darurat ngaku nggak lulu dibayar untuk naikkan campaign itu? Ini kalian bahas, mau nggak? Ngatain orang kalau nggak sepikiran sama kalian buzzer, kalian kan buzzernya bangsat. Kalian nggak ingat apa yang dilakukan Puan Maharani ini? Nge-mute, membungkam. Nangis-nangis peringatan darurat demokrasi mati, ya inilah impostornya. Ini dia cucu Bung Karno pengganti 2 caleg mundur di DPR, nggak dipilih rakyat. Terus bagaimana dengan ini anak Puan Maharani dilantik jadi anggota DPR? Gue bukan pendukung Mulyono, terserah kalian mau bilang apa tentang Mulyono, tapi anaknya dipilih rakyat, bukan kayak dia ini. Ini Megawati kalau bapaknya bukan presiden. Aduh, kasihan deh. Ini juga. Jadi sekarang siapa yang merusak demokrasi? Hoa atau keturunan Arab seperti saya bisa jadi presiden nggak? Arab bisa dong. Karena kan kalau tadi sebenarnya menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Tapi kan tetap bukan asli dalam tanda kutip begitu, tetap bisa. Oh, secara undang-undang sudah oke. Katanya kalau nggak bukan hanya banyak undang-undang, orang bermain di faktor keyakinan. bukan hanya undang-undang, dari segi kebiasaan. Karena kan aku ingat nih nanya gini ke Mas Erik ada yang bilang mau berambisi 2024 ya. Kan bukan orang Jawa, jadi kalau bukan orang Jawa nggak bisa. Jadi apalagi kalau yang keturunan Cina atau keturunan Arab seperti saya, kalau yang bisa hanya Jawa. Enggak lah, buktinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Maksudnya masih untung. Kecuali Arabnya Kristen, nah itu repot deh. Double minoritas ya. Oke, gue cari gara-gara lu orang Arab Kristen lo. Aduh,
Kok karena kan ini, maksudnya kita ngobrol-ngobrol ini kan untuk catatan Najwa bertemu Indonesia nih. Jadi konteksnya mau itu gitu. Saya mau nanya pendapat Ko Ahok soal itu. Kalau kita bicara Indonesia nih, kalau kita personifikasi dalam bentuk orang, Ko Ahok tuh mau ketemu Indonesia yang seperti apa sih? Saya katakan, saya berharap orang Indonesia luar tinggal takut ke Borobudur. Saya sampai bilang, kalau keyakinan kita seperti saat ini, kita menganggap ini satu bukan agama samawi, saya kira Borobudur sudah nggak ada. Makanya yang tukang orang dari Mendikbud dia bilang begini, kalau kita bilang penjajah Belanda, gubernur jenderal nggak benar, satu yang kita syukuri itu dia mengamankan Borobudur ini. Kalau orang kampung bisa beda keyakinan, bisa-bisa jadi batu fondasi rumah semua diangkutin. Punya batu, blok-blok batu gitu besar gitu ya. Dan kita juga hargain Pak Harto yang bawa UNESCO tanda tangan untuk memugar Borobudur. Saya bukan Buddha, tapi maksud saya kita bisa bayangkan nggak kalau nenek moyang kita itu berpikiran dengan pandangan radikal gitu ya. Saya kira nggak ada candi itu semua. Dan dari situs-situs yang ditemukan, misalnya apa ya, manifest atau apa istilahnya itu, Candi Borobudur dikelilingi oleh candi Hindu sebetulnya. Jadi kita bisa bayangkan ketika membangun Candi Borobudur, si rajanya itu tidak menghancurkan candi Hindu loh. Kan beda, Hindu Buddha beda itu, dia nggak lakukan. Lalu ketika mereka lari semua ke Bali lah gitu ya, dapat semua udah pindah ke Jawa Timur, raja yang berkuasa kan penduduk rata-rata convert ke Muslim kan, tidak ada satupun juga yang dihancurkan. Nah, jadi saya katakan inilah bangsa Indonesia yang sesungguhnya yang kita rindukan gitu. Soal keyakinan Anda saya nggak bisa maksa. Saya mau maksa gimana? Najwa Shihab ya Arab, turunan jelas anaknya Pak Shihab kok. Mau gimana juga Arab gitu loh. Hidungnya kelihatan kok, matanya semua Arab kok. Kalau gue dibahas mulu, iya kok gue Arab. Makanya, terus mau diapain gitu loh. Kayak saya gitu kan. Orang lihat saya juga. Tapi aku nggak pernah ngerasa bukan Indonesia loh. Walaupun dulu gue waktu kecil kok sempat lihat hidung lu, ontak lu, gue nggak pernah sekalipun merasa gue bukan orang Indonesia loh kok. Karena orang tuanya baik mendidik, sama kayak saya kan. Jadi orang bilang, Cina kafir, kafir lu, Cina lu, pulang ke Tiongkok. Saya bilang sama bapak saya bilang Tiongkok itu tempat nenek moyang kita. Tapi tanah air kita tuh di sini, itu tanah leluhur kita. Kita mati nggak mungkin dikubur ke Cina. Makanya kita adalah orang Indonesia. Kamu satu hari bisa jadi pejabat untuk nolong orang miskin dan yang membutuhkan. Saya mana mungkin Pak, bukan minyak babi gitu kan. Bapak saya, kamu percayalah, satu hari kelak rakyat akan pilih kamu, memperjuangkan haknya mereka. Karena rakyat juga punya nurani kan. Nah itu yang kita perlu yakinin. Indonesia ini ada harapan. Boleh tahu nggak berapa sih gajinya? Aku bisa ngecek sih, cuma kalau Pak 170 juta lah kira-kira. bulan 170 juta. Ya. Tapi yang bonus Tantiam itu bisa sampai itu 50 kali gaji itu. Katanya ya Tantiam itu dulu di Rut bisa dapat 25 M. Setahun. Iya, yang bank lebih gila lagi, lebih besar lagi yang bank. Kalau PLN lebih besar daripada Pertamina. Tapi nggak pernah dibuka di publik kan. Saya dimarahin juga, jangan buka ya, itu jangan cerita ya. kok, aku mau balik ke situ main medsos, nggak main medsos. Tapi kok kemarin ketika ada rame-rame kok Ahok ngelaporin orang yang pencemaran nama baik, itu kenapa? Itu karena kita sebetulnya udah tegur dia. Maksud saya, ini kan masalah perceraian pernikahan kan tetap menyakiti hati anak-anak. Itu udah orang plesetin yang bilang video tidak keluar jadi keluar. Itu kan semua awalnya dari Oslo TV yang bilang buat internal itu dikeluarkan. Itu juga 2-3 jam dipepetin dengan 10 menit. Lalu mulai orang marah, lalu diem. Nah saya katakan, kalau anak muda tanya sama saya katakan jangan pernah cerai. Saya selalu ulang, jangan pernah cerai sebetulnya. Tapi kadang-kadang dalam pernikahan itu ada lesser evil, necessary evil gitu. Nah sayangnya sekelompok orang terus menyerang. Nah tadi saya berpikir setelah anak saya Yosafat agak besar, saya mulai pikir udah nggak apa-apa lah, atau nanti juga Niko, Natania, Daud juga anak. Saya juga masih tunggu Daud 12 tahun kan. Jadi dia lebih ngerti. Lalu sekarang Yosafat dikatakan anak haram. Saya pikir kalau ini kan kebohongan diulang-ulang, kalau tidak ada sanggahan kan dianggap kebenaran itu. Makanya saya bilang
Saya tegur orang ini. Saya terus ngomong gitu kan, kita masukin foto supaya keluarga bisa lihat. Teman-teman di luar negeri pengen lihat. Ya sudah, kita bikinlah satu Instagram yang di luar masuki BTP. Ngapain macam-macam, oke lah. Mulai ngatain anak haram, saya lihat kita tegur, bukan. Ini bukan anak haram, ini resmi kok. Ini anak resmi. Saya nikah resmi. Ada surat cerai, ada surat nikah. Makin senang dapat respon saya, tau gak? Nah, saya lihat kan selalu sosmed ada positif, negatif, ada yang bantu nyerang. Makin senang. Nah, saya bilang kalau begini caranya, makin nantang kan? Saya bilang kalau begini caranya, ya kita proses hukum supaya kamu mau berhenti. Ini saja proses hukum masih ada yang nggak mau berhenti. Najwa Shihab katain kalau Pak Jokowi nebeng TNI AU. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Si paling peringatan darurat. Mbak Nana nggak inget dulu Mbak Nana pernah mewawancarai satu keluarganya Pak Jokowi. Kenapa julitinya nggak sekalian di depannya Pak Jokowi itu? Kenapa baru sekarang Pak Jokowi udah di hari terakhir menjabat nih, Mbak Nana masih julid? Tapi Mbak Nana masih ingat video ini nggak? Apa Mbak Nana itu tidak berhijab? Aku tuh ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama. Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa. Karena Mbak Nana belum diberi kesadaran untuk berhijab. Dan doakan saja teman-teman, semoga Mbak Nana cepat diberikan kesadaran untuk berhijab. Karena berhijab bagi Islam itu hukumnya wajib. Ini saya emang bukan ahli agama, tapi di zaman SD, SMP, dan SMA saya diajari agama. Dan guru saya agama selalu ngomong untuk siswi-siswinya yang perempuan ini kalau hijab itu wajib bagi umat Islam. Tapi Mbak Nana kok malah pakai analogi 1 tambah 1, 2 tambah 3. Tapi gimana teman-teman menurut kalian? Saya juga mau dengar pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar. Ini parah ini. Tenang, tenang. Perasaan sekarang udah tanggal 26 ya. Ini parah ini. Kok masih sepi-sepi aja sih? Tenang, tenang. Perasaan dulu zaman Pak Mulyono banyak banget deh yang demo-demo nggak karuan kayak gitu. Kok sekarang zaman Pak Prabowo nggak pada berani sih? Padahal kangen banget lihat muka nenek-nenek yang lucu-lucu itu. Nenek-nenek sama aki-aki. Kok dia sekarang pada kemana ya? Ini mah fik, ini mah ya beraninya hanya ke Pak Mulyono ya. Kalau Pak Prabowo mah nggak berani dia. Ini takut dikandangin. Pada kemana sih? Kok sepi gitu? Dulu mah belum apa-apa, demo, turun ke jalan, bakar ban. Mahasiswa juga pada kemana ini? Makanya saya bilang, kalau kalian berani demo sekarang waktunya demo kalau kalian berani. Ini berani sama Pak Jokowi doang. Mentang-mentang Pak Jokowi nggak ngebales. Mentang-mentang Pak Jokowi nggak ngerespon. Ya jelas aja nggak direspon karena kalian tuh bukan levelnya Pak Jokowi. Kasian deh loh. Sekarang udah nggak bisa apa-apa. Padahal tadinya banyak loh yang mau nyumbang nasi bungkus. Udah tanggal 26 loh, sekarang katanya tanggal 21, tanggal 22, 23, 24 katanya mau ada yang demo. Tapi kok nggak ada.
Padahal banyak yang nungguin loh, soalnya pada lucu-lucu. Anak-anak Abah apa kabar? Tapi pasti nih pilih saya nih pasti tujuannya ke Mas Gibran nih. Karena Mas Gibran hampir sama dengan Pak Jokowi, nggak ngebalas sama sekali. Pasti tujuannya ke Mas Gibran nih, udah jelas ini. Soalnya sama Pak Prabowo nggak pada berani. Ayo kalau berani, ayo.